Sahabat Cahaya Kisah Islami. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami kisah penuh pelajaran dan hikmah tentang seorang raja yang dikenal karena kesombongan dan kezaliman, yaitu Raja Namrud bin Kanaan. Di tengah gemerlap kekuasaan dan kekayaan yang melimpah, Namrud mengangkat dirinya sebagai Tuhan, menantang kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Namun, di balik semua itu, ada sebuah takdir yang telah ditentukan. Bagaimana Raja Namrud yang begitu angkuh ini menghadapi konsekuensi dari kebesarannya? Apa yang terjadi ketika suara denggungan menyerang, menandakan azab yang akan turun? Bergabunglah bersama kami saat kita menelusuri kisah yang menyoroti pelajaran tentang kesombongan dan akibatnya. Mari kita buka tirai kisah Raja Namrud yang penuh makna ini dan ambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Pada zaman yang sama dengan kehidupan Nabi Ibrahim, hidup seorang raja besar bernama Namrud bin Kanaan. Namrud adalah seorang penguasa yang sangat cerdas dan memiliki kekayaan yang melimpah. Di masa kejayaannya, ia memimpin sebuah kerajaan yang besar dengan bala tentara yang kuat. Namun, kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya membuat Namrud menjadi sombong. Ia bahkan sampai mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Ambisinya adalah untuk mempertahankan kedudukan sebagai penguasa sekaligus Tuhan bagi rakyatnya selama mungkin. Raja Namrud memerintah kerajaannya selama ratusan tahun, dan setiap harinya ia berusaha keras untuk menjaga kekuasaan yang dimilikinya. Suatu ketika, ia mendapatkan firasat yang membuatnya merasa terancam. Ia bermimpi bahwa suatu hari akan lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Mimpi ini membuat Namrud sangat khawatir dan gelisah. Karena ketakutannya, ia memutuskan untuk melakukan segala cara agar ramalan tersebut tidak menjadi kenyataan. Untuk mencegah ancaman tersebut, Namrud segera memerintahkan para tentaranya untuk menjaga seluruh wilayah kerajaannya dengan ketat. Ia memberikan perintah khusus agar setiap bayi laki-laki yang ditemukan segera dibunuh. Tanpa adanya undang-undang yang melindungi rakyat, kebijakan semena-mena ini dengan mudah dilaksanakan. Pada masa itu, seluruh keputusan berada di tangan Namrud sendiri, dan tidak ada yang berani menentang keputusannya. Akibat dari perintah kejam tersebut, banyak sekali bayi laki-laki yang harus kehilangan nyawa. Di tengah suasana ketakutan ini, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak dikenal sebagai Nabi Ibrahim. Ayah dari bayi ini bernama Azar. Karena tahu akan bahaya yang mengancam anak laki-lakinya, Azar dan istrinya memutuskan untuk menyembunyikan bayi tersebut. Mereka memutuskan untuk meletakkan Ibrahim di dalam sebuah keranjang, lalu membawanya ke sebuah gua yang terletak di kaki gunung di tepi hutan. Di tempat itu, mereka berharap agar Ibrahim aman dari ancaman Raja Namrud dan pasukannya. Atas kehendak Allah, Ibrahim kecil selamat dari berbagai ancaman. Ia tidak diganggu oleh binatang buas yang tinggal di hutan sekitar gua tersebut. Tidak hanya itu, Allah juga memberinya keajaiban lain, yaitu kemampuan jari-jarinya untuk mengeluarkan cairan madu. Dengan mengulum dan mengecap jari jemarinya, Ibrahim dapat memenuhi kebutuhan makan dan minumnya tanpa harus kelaparan atau kehausan. Hal ini membuatnya tumbuh sehat dan kuat di dalam gua tersebut. Azar yang menyangka bahwa anaknya telah mati di dalam gua, baik karena dimangsa binatang buas ataupun kelaparan, merasa tak ada harapan lagi untuk melihat anaknya. Namun, Allah berkehendak lain. Setelah beberapa waktu, Azar mendapati bahwa Ibrahim ternyata masih hidup. Bukan hanya hidup, Ibrahim tumbuh dengan sehat dan semakin kuat. Meskipun senang melihat putranya selamat, Azar tetap merasa khawatir akan keselamatan Ibrahim. Karena itu, ia tetap meminta Ibrahim untuk tinggal di dalam gua, jauh dari kota, hingga ancaman dari Namrud berkurang. Waktu pun berlalu, dan Ibrahim tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas. Pada suatu hari, ia merasa dorongan yang kuat untuk kembali dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Di masa remajanya, Ibrahim mulai memperhatikan dan memikirkan lingkungan sekitarnya dengan kritis. Ia mencoba memahami berbagai keadaan yang ada di sekitarnya, termasuk persoalan tentang kekuasaan, keyakinan, dan kebebasan.
Dengan akal yang cerdas, Ibrahim mulai mempertanyakan banyak hal, terutama tentang kekuasaan Raja Namrud yang mendaku dirinya sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Dengan tahta kerajaan dan kekayaannya, Raja Namrud meminta kepada rakyatnya agar mempertuhankan dirinya. Setiap orang yang datang ke istananya untuk meminta makanan akan ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" Dan semua orang yang datang meminta makanan akan menjawab, "Engkau wahai Rajaku." Maka Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka. Suatu ketika Nabi Ibrahim datang ke hadapan Raja Namrud, dan ditanyalah, "Siapakah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Raja Namrud mengatakan, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Maksudnya dengan kekuasaannya ia dapat membiarkan seseorang untuk hidup atau membunuhnya. Nabi Ibrahim meminta Raja Namrud untuk menerbitkan matahari dari barat seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Mendengar permintaan Nabi Ibrahim, Namrud hanya terdiam. Lalu diusirlah Nabi Ibrahim tanpa diberikan makanan sedikit pun. Pada masa itu, kerajaan Namrud memiliki sebuah tradisi tahunan untuk memperingati hari raya besar. Setiap tahunnya, rakyat kerajaan menyelenggarakan sebuah acara besar di mana makanan dan minuman diletakkan sebagai sesajian di tempat pemujaan berhala di pusat kota. Beragam jenis makanan dan minuman diatur rapi di antara patung-patung berhala, sebagai persembahan bagi dewa-dewa yang mereka sembah. Perayaan ini merupakan momen penting bagi rakyat kerajaan, terutama bagi Raja Namrud dan para pejabat serta pembesar kerajaan yang hadir bersama-sama bala tentaranya. Tradisi ini bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga menjadi sebuah pesta besar bagi seluruh rakyat. Mereka berkumpul di sekitar patung-patung berhala sambil menikmati makanan dan minuman yang sudah disiapkan. Namun, sebelum acara pemujaan dimulai, ada satu kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Seluruh penduduk kota bersama Raja Namrud akan pergi berburu ke luar kota. Seluruh kota menjadi sepi dan kosong karena hampir semua penduduk ikut serta dalam perburuan itu. Di saat kota dalam keadaan kosong, Nabi Ibrahim memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke rumah berhala, tempat pusat pemujaan berhala itu berada. Setibanya di sana, Nabi Ibrahim mulai menghancurkan patung-patung berhala tersebut satu persatu. Namun, ia sengaja menyisakan satu patung berhala yang paling besar, yang ia gantungi dengan sebuah kapak di lehernya. Ini adalah cara Nabi Ibrahim untuk memberikan pelajaran kepada para pemuja berhala tersebut. Ketika penduduk, termasuk Raja Namrud, kembali ke kota, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Mereka melihat patung-patung berhala yang biasanya berdiri tegak kini telah hancur berkeping-keping. Kabar segera menyebar bahwa Nabi Ibrahimlah yang diduga kuat bertanggung jawab atas penghancuran berhala-berhala itu. Amarah Raja Namrud pun memuncak, dan ia segera memanggil Nabi Ibrahim untuk dihadapkan kepadanya. Setelah Nabi Ibrahim berada di hadapan Raja Namrud, ia langsung ditanyai oleh sang raja, "Wahai Ibrahim, engkaukah yang memecahkan berhala-berhala itu?" Nabi Ibrahim yang cerdas lalu menjawab dengan tenang, "Bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Lihatlah, bukankah kapak itu tergantung di leher berhala besar? Pasti berhala besar itu yang menghancurkan berhala-berhala lainnya." Jawaban Nabi Ibrahim ini membuat Raja Namrud semakin marah dan jengkel. Dengan nada marah, Raja Namrud berkata, "Mana mungkin patung dapat melakukan apa yang engkau katakan? Patung itu tidak mungkin bisa berbuat semacam itu." Mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim dengan bijak memberikan pertanyaan yang mengena, "Jika patung itu memang tidak dapat berbuat apa-apa, mengapa kalian menyembahnya?" Pertanyaan ini menyadarkan beberapa orang yang ada di sana, namun juga membuat kemarahan Raja Namrud semakin memuncak. Raja Namrud yang merasa tersudut dan kehilangan kesabaran akhirnya memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan kejam. Ia memerintahkan rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin, dengan tujuan membuat api unggun yang besar.
Rakyat pun bekerja keras mengumpulkan kayu bakar hingga akhirnya terkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, menciptakan api yang berkobar tinggi. Namun, setelah api unggun tersebut dinyalakan, muncul kesulitan lain. Bagaimana caranya memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api tersebut? Mereka menyadari bahwa mendekati api sebesar itu bukanlah hal yang mungkin dilakukan. Maka, mereka memutuskan untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api dari jarak jauh. Sebuah alat pun dibuat untuk melontarkan Nabi Ibrahim, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, agar tubuh Nabi Ibrahim bisa dilemparkan langsung ke dalam kobaran api. Mereka merasa puas melihat Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api yang berkobar hebat itu dan mengira bahwa ini akan menjadi akhir hidupnya. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pun yakin bahwa mereka telah menang. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Ketika api mulai meredup dan kayu bakar mulai habis, para penonton tercengang melihat pemandangan yang tak masuk akal. Dari dalam api yang kini hampir padam, Nabi Ibrahim muncul dengan selamat. Tubuhnya sama sekali tidak terluka, bahkan sehelai rambut pun tidak terbakar. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan atau kepanasan akibat api yang mengelilinginya. Dalam Al-Quran, Allah memberikan perintah langsung kepada api yang sedang berkobar tersebut. Firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 69 berbunyi, "Wahai api, hendaklah dingin dan selamatkan Ibrahim." Dengan izin Allah, api yang seharusnya panas dan membakar itu berubah menjadi dingin dan tidak membahayakan Nabi Ibrahim sedikit pun. Sehingga, Nabi Ibrahim keluar dari api yang berkobar dengan penuh kedamaian dan keselamatan, tanpa merasakan panasnya api sama sekali. Peristiwa ajaib ini menimbulkan kegemparan di kalangan rakyat dan pembesar kerajaan. Banyak yang merasa takjub dan mulai mempertanyakan keyakinan mereka terhadap berhala. Kejadian ini menjadi tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu, dan menjadi bukti bagi rakyat bahwa tidak ada kuasa selain kuasa Allah yang dapat menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kehancuran. Kesombongan dan kezaliman Raja Namrud akhirnya mendapat balasan dari Allah. Sebagai hukuman atas arogansi dan kekejamannya, Allah menurunkan azab yang dimulai dengan terdengarnya suara denggungan yang mengganggu ketenangan kerajaan. Suara itu semakin lama semakin jelas, dan terlihat segerombolan besar nyamuk yang bergerak ke arah pasukan Namrud. Melihat bala tentara yang tak biasa ini, Raja Namrud awalnya hanya tertawa sinis, meremehkan kekuatan yang hanya terdiri dari kumpulan nyamuk. Namun, ketika ia melihat nyamuk-nyamuk itu memenuhi langit hingga tampak seperti awan hitam tebal, mulai muncul rasa takut dalam dirinya. Raja Namrud bersama pasukannya segera berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari serangan nyamuk yang mematikan. Serangan tersebut begitu dahsyat hingga sebagian besar bala tentaranya tewas secara tragis akibat gigitan nyamuk-nyamuk yang tak terhitung jumlahnya, sementara sebagian kecil berhasil selamat dan melarikan diri. Namun, bagi Raja Namrud, tragedi ini belum selesai. Namrud, yang berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut, segera bersembunyi di dalam istananya. Ia menutup rapat semua pintu dan saluran udara untuk mencegah masuknya nyamuk. Namun, atas izin Allah, satu nyamuk kecil berhasil menyusup ke dalam istana, menemukan celah, dan masuk ke tubuh Namrud melalui hidungnya. Tak lama setelah itu, Raja Namrud mulai merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga ia memanggil tabib-tabib istana untuk mencari obat yang dapat menyembuhkan penderitaannya. Namun, tidak ada satupun tabib yang mampu menyembuhkan rasa sakit yang terus mendera Raja Namrud. Seiring waktu, rasa sakit yang diderita Namrud semakin parah. Nyamuk yang berada di dalam kepalanya menimbulkan denggungan dan rasa sakit yang makin menyiksa setiap hari. Dalam keputusasaan, ia memerintahkan istrinya untuk memukul kepalanya sekeras mungkin, berharap rasa sakit itu akan mereda dengan cara tersebut. Namun, istrinya menolak perintah tersebut, takut jika suaminya justru mengalami cedera yang lebih serius. Raja Namrud, yang sudah sangat putus asa, mengancam akan menghukum mati istrinya jika perintahnya tidak segera dilaksanakan. Akhirnya, dengan rasa terpaksa,
sang istri memukul kepala Raja Namrud sekuat tenaga. Namun, tindakan ini justru menjadi akhir tragis bagi Namrud. Pukulan itu menyebabkan kematiannya. Raja Namrud, yang pernah begitu angkuh dan sombong, akhirnya meninggal dengan cara yang tak terduga. Setelah berhari-hari menderita akibat gigitan seekor nyamuk yang terus berdengung di dalam kepalanya, ia harus menemui ajalnya dalam keadaan yang mengenaskan, meninggalkan pelajaran bagi semua orang tentang kehancuran yang dibawa oleh kesombongan. Demikianlah, sahabat cahaya kisah Islami, perjalanan kisah Raja Namrud bin Kanaan, seorang penguasa yang terperangkap dalam kesombongan dan keangkuhannya. Ia yang pernah memandang rendah kepada kekuatan Allah, akhirnya merasakan azabnya yang tak terelakkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih besar dari kekuasaan Allah, dan bahwa keangkuhan hanya akan membawa pada kehancuran. Mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Kesombongan dan kezaliman pasti akan menemui akhirnya, sedangkan kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah adalah jalan menuju keselamatan. Semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk untuk menjauhi sifat sombong dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami agar kita bisa terus bersama-sama menelusuri kisah-kisah penuh pelajaran yang membawa kita lebih dekat kepadanya.